Ya. Tujuannya kan agar kita tahu mana hadis yang sahih, berarti ini datang dari Rasulullah. Sahih ini dari Rasulullah, valid dari Rasulullah ini. Berarti kalau ada perintah, berarti kita boleh atau bahkan wajib untuk kita lakukan. Kalau ada larangan, oh berarti ini benar larangannya dari Rasulullah. Kenapa yang kita jadikan patokannya Rasulullah? Karena Rasulullah lah yang berhak memerintah, yang berhak melarang. Karena kita tahu yang namanya ibadah itu dari siapa? Dari Rasulullah kita tahunya ibadah itu. Kalau pada akhirnya kita ibadahnya bebas, ya, yang penting itu adalah ibadah, kata kita yang penting ibadah. Terus apa gunanya hadis sahih? Terus gunanya apa? Pembagian ada hadis dhaif, bahkan ada hadis yang palsu. Jadi jangan sampai tadi mengatakan dhaif juga kan hadis. Jangan sampai begitu. Ya justru kita kenapa dikatakan dhaif itu? Ya berarti itu lemah. Ya, berarti orang yang mengatakan itu hadis Rasulullah itu lemah dia. Itu bisa jadi bukan perkataan Rasulullah. Itu maksudnya. Kalau bukan perkataan Rasulullah, berarti ya jangan diikuti. Karena yang hanya kita ikuti adalah ucapan Rasulullah. Kalau memerintahkan kepada sebuah amalan, oh ya berarti jangan diamalkan. Kenapa? Karena itu dhaif, bukan dari Rasulullah. Karena kita hanya mengamalkan sebuah amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kalau semuanya yang penting itu adalah ada kata hadisnya, meskipun munkar, meskipun maudhu', palsu, ya, yang penting ada hadisnya. Ini hadis palsu, yang penting itu adalah hadis meskipun palsu juga. Gimana pada akhirnya? Ya, kita tidak akan benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jadikanlah barometer. Kalau ada sebuah amalan ini dilakukan enggak oleh Rasulullah? Ya kalau tidak dilakukan, kita tidak dibebani untuk melakukannya. Makanya ungkapan yang sangat ya bagus sekali, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Seandainya sebuah amalan itu baik, sebuah pemikiran akidah itu baik, pasti Nabi dan para sahabatnya akan lebih dulu melakukannya. Pasti. Ya, gak mungkin ada amalan yang terlewat. Amalan lo ya, bukan bisnis, bukan masalah duniawi, ya, bukan teknologi lo ya. Amalan ini mah, amalan itu kan amalan ibadah untuk menyembah Allah. Gak mungkin Nabi dan para sahabatnya terlewat. Ada sebuah amalan, ini terlewat. Kita nggak mengamalkannya. Malah diamalin sama, wah mereka beruntung nih. Orang yang hidup setelah kita nih, mereka mengamalkan sesuatu yang nggak kita amalkan. Dulu kita belum sampai ilmunya kepada amalan tersebut. Gak mungkin sahabat seperti itu. Tidak ada sebuah ibadah kebaikan pasti itu telah diajarkan, pasti telah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan. Ya, kalau itu baik pasti dicontohkan oleh Rasulullah, pasti. Karena Rasulullah itu adalah amanah. Kalau sampai ada sebuah amalan dan itu adalah ibadah dan itu adalah baik di sisi Allah, tapi terlewat oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat, tetapi itu adalah ibadah, berarti ini adalah khianat. Rasulullah berarti tidak menyampaikan agama ini secara keseluruhan. Berarti ada yang terlewat kalau seperti itu. Dan kita tidak mungkin mengucapkan itu kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Berarti menunjukkan agama yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat itu telah sempurna. Kalau sempurna, tidak perlu ditambah oleh kita. Ya, tidak perlu ditambah oleh kita. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, ya, bagaimana? Nah, bagaimana jika ada seorang ulama misalkan yang membagi bid'ah itu ke dalam beberapa bagian? Minimalnya ada yang terpuji, ada yang tercelah. Gimana itu? Seperti ya, Imam Al-Izz bin Abdissalam. Nah,
Beliau membaginya ke dalam dua, ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Ya. Bagaimana itu? Pertama, Imam Al-Izz bin Abdussalam ini menyebutkan ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Kita harus tahu dulu juga apa yang dimaksud oleh beliau itu. Apa yang dikatakan oleh beliau itu bid'ah yang terpuji, bid'ah tercela itu apa contohnya? Beliau mencontohkan juga. Contoh, ya. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Qawaidul Ihkam fi Masalihil Anam. Beliau membagi ke dalam dua. Ada yang mahmudah terpuji. Apa contohnya? Mempelajari ilmu nahwu, ya. Mempelajari usul fikih, kata beliau. Memang belum ada di zaman Abu Bakar, gak ada Abu Bakar mengi'rab. Pernah gak dengar ada ya Abu Bakar mengi'rab, ya, Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi awwalihi li'annahu ismun mufrad, ya. Kan gak ada. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismun mufrad. Kan gak ada, ya. Ada gak? Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi. Nggak ada begitu. Ya, kalimat terbagi ke dalam dua, isim, fi'il, huruf. Nggak ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti ilmu nahwu nggak ada. Ada ilmu nahwu, tetapi nggak ditulis. Abu Bakar kalau berbicara, ya benar. Ini subjek, ini objek. Benar. Berbicaranya benar. Tapi nggak ditulis. Oh ini mubtada, oh ini. Kenapa? Karena adanya ilmu nahwu itu seiring berkembangnya zaman dan terdapat kesalahan di dalam berbicara. Ketika ada kesalahan dalam berbicara, maka timbullah inisiatif ini, harus dijadikan kaidah ini supaya orang nggak boleh salah dalam mengucapkan. Ya, nggak sembarangan. Misalkan saya mencintai kaum muslimin, uhibbul muslimin, bukan uhibbul muslimun. Itu salah, secara kaidah salah. Ada tuh yang penting mah difahami. Difahami gimana? Al-Quran juga kan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillahu. Gak begitu Al-Quran, tapi ada kaidahnya. Kan Al-Quran sesuai dengan nahwu. Ya. Bahkan sumber nahwu ya dari mana? Ya dari Al-Quran. Dari firman Allah. Karena inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Nahwu itu adalah membahas bahasa Arab, dan Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Ya, kan begitu. Ini ilmu nahwu, ilmu fikih. Ya, ini contoh-contohnya loh. Sebetulnya ada ilmu nahwu, usul fikih di zaman Nabi, di zaman sahabat. Ada enggak? Esensinya ada. Karena enggak mungkin syariat itu tanpa kaidah-kaidah usul fikih. Usul fikih ini untuk memahami agama, sebagai saran memahami, namanya usul fikih, pondasi fikih. Seorang memahami teks Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memahami dengan alat itu. Tetapi tidak dibukukan. Siapa yang pertama kali membukukannya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan Imam Syafi'i juga nggak pernah mengatakan Abu Bakar nggak paham usul fikih, nggak pernah. Kenapa? Karena usul fikih baru ada di zaman saya yang nulis. Iya nggak? Nggak pernah juga begitu. Ternyata nih contoh-contoh yang disebutkan oleh Al-Izz bin Abdussalam, yang contoh bid'ah, yang ada bid'ah yang wajib malahan. Mana bid'ah yang wajib tadi? Belajar usul fikih, belajar nahwu. Kenapa? Karena kita nggak bisa paham agama kalau tanpa usul fikih. Loh, Abu Bakar, Umar, Utsman bisa paham agama, berarti mereka pakai usul fikih. Hanya saja belum ditulis, kan begitu? Ya. Nah, kita nggak mungkin memahami Al-Quran, kadang-kadang ayat, kecuali harus dengan nahwu yang benar. Ya. Wa idzibtada Ibrahim rabbuh. Kita harus bacanya begitu. Ibrahim karena menjadi objek meskipun dia di depan. Karena nggak mungkin Ibrahim yang ngajak bicara apa? Karena nggak mungkin Ibrahim yang menguji Allah, tapi Allah lah yang menguji Ibrahim. Allah sebagai
sebagai fa'il di sini, sebagai subjek. Ada kaidah nahwunya. Dan kita harus mempelajari hal tersebut. Nah, wajib enggak? Wajib. Dan itu dikatakan apa oleh Al-Izz bin Abdus Salam? Itu adalah bid'ah. Tapi ini bid'ah yang wajib kita lakukan. Ya. Dan ternyata ini contohnya wajib ini. Nah, jangan diambil kesimpulan, nah ini Imam Al-Izz bin Abdus Salam juga ada yang mengatakan bid'ah wajib. Berarti kita harus wajib melakukan bid'ah. Yang kayak gimana dulu contohnya? Begitu loh, ya. Jangan setengah-setengah. Ada bid'ah yang mustahab, beliau katakan, dianjurkan. Contohnya apa? Beliau menyebutkan mendirikan madrasah. Ya, mengumpulkan Al-Qur'an dijadikan begini. Ya kan? Ada ini nih, dijilid gitu Al-Qur'annya. Itu katakan bid'ah mustahab, dianjurkan. Kalau dulu kan belajar aja sama Rasulullah. Ya, ada pesantren enggak? Ada pesantren enggak? Adanya juga Ahlus Suffah. Nah, sekarang ada pesantren Darus Suffah di Cilumbu tempat saya. Kan begitu. Ya. Dulu enggak ada pesantren. Abu Bakar bikin pesantren, Umar juga bikin pesantren. Enggak ada kan? Karena mereka faham semuanya. Mereka juga ilmunya banyak. Ya. Para sahabat-sahabatnya juga, alat-alatnya juga, mereka faham bahasa Arab. Kecerdasannya juga di atas rata-rata manusia di zaman ini. Iya, belajar kepada para sahabat pada saat itu. Ya, gitu. Kalau sekarang manusia ada banyak sekali kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang mau belajar, kadang-kadang ustadznya siapa? Ya pergilah ke pesantren. Itu namakan bid'ah mustahab. Karena enggak ada dulu pesantren. Ya, bangunan khusus pesantren enggak ada dulu. Ya. Baik. Ini kata beliau yang membagi bid'ah. Walaupun baiknya kita tetap mengatakan, kita baiknya mengatakan kalau bid'ah itu semuanya sesat. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Tapi bukan berarti kita menyesatkan tadi. Ya, karena ternyata yang disampaikan ini bid'ah wajib, ini bid'ah mustahab, ya, itu dalam agama kita itu disebut masalihul mursalah. Ya, bukan bid'ah namanya, tapi masalih, ada pembahasannya dalam usul fikih. Masalihul mursalah. Maslahat-maslahat begitu. Dan itu adalah sarana, bukan menambah agama, tapi sarana untuk mencapai tujuan di dalam beribadah. Contoh, yang wajib kita kan belajar ya, nuntut ilmu ya. Itu yang wajibnya. Kalau pesantrennya itu orang pesantren wajib gak? Pesantren wajib gak? Itu masih 50-50, kan? Gitu ya. Kalau bapak-bapak kalau katakan pesantren wajib, yang gak wajib berarti dia berdosa. Bapak-bapak pesantren gak? Masuk pesantren gak nih? Pondok yang udah lewat nih usianya, kan enggak. Apakah kita katakan berdosa nih bapak-bapak? Kan enggak. Itu hanya sebagai sarana. Terus buat pesantren nambah agama enggak? Kalau kita bikin pesantren salat subuhnya jadi 4 rakaat kan enggak. Wiridnya jadi nambah kan enggak. Tetap aja agamanya mah tetap, ajarannya tetap. Kan begitu. Karena itu sebagai sarana saja, bukan tujuan. Tetapi kalau zikirnya tadinya 33 ditambah menjadi 100, itu sarana atau itu emang nambah? Coba. Itu mah nambah. Karena yang 100 mah nggak diajarin oleh Rasulullah. Itu bedakan antara sarana dengan tujuan. Karena yang disebutkan oleh Al-Izz bin Abdus Salam pun juga dalam perkara bid'ah itu ada yang terpuji. Ternyata adalah soal sarana. Nahwu tadi sarana untuk memahami agama. Ilmu nahwunya tidak menambah agama. Ya. Gitu. Misalkan as-salawatul khamsun. Misalkan salat-salat yang 5. Di i'rab pakai nahwu. Salawatnya sebagai mubtada misalkan. Nambah enggak ajarannya jadi bertambah enggak, salatnya jadi 6 gitu? Kan enggak, tetap aja cuman itu pakai nahwu. Itu jadi katakan bid'ah tadi bid'ah wajib. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya tidak bisa kita selesaikan ya.
Tapi mungkin nanti ada sesi 3 lagi, masih membahas tentang apa bid'ah ini bagaimana. Karena sering disalahfahami oleh masyarakat seperti itu. Padahal ya bid'ah itu, kata bid'ah, kata sunnah itu adalah dari Nabi SAW. Kewajiban kita adalah memahaminya, bukan menolaknya. Gak mau, karena ini dari Nabi. Kita kan gak mau nolak hadis Nabi, gak mungkin. Kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersemangat dalam pelajari agama ini, dan Allah golongkan kita kepada golongan yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.